Udah akhirnya mengamuk lah ya, dia teriak-teriak. Mengamuk itu teriak-teriak istilahnya, aku mau sama dia gitu, aku mau sama anak ini gitu. Yang teriaknya kayak gitu, aku mau sama anak ini, aku mau sama dia, aku gak mau dipisah sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, konco penutur. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Perkenalkan, saya Ompe. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng bersama kita di studio. Silakan kontak WA kita di nomor yang tertera. Dan nantinya akan kita hubungi oleh tim, nanti diundang ke studio untuk kita cerita bareng-bareng kisah seram versi konco-konco nih. Gimana, Gun? Nah, kita kebetulan malam ini, karena ini episode perdana ya. Betul. Jadi kita belum ada narasumber konco-konco. Kita belum ada narasumber nih. Tapi di episode pertama mungkin gua minta Anggun lah bercerita tentang cerita-cerita dia, pengalaman pribadi Anggun lah. Menurut gua Anggun punya banyak cerita ya yang menurut gua konco-konco patut dengar, dan menurut gua tuh horor sih gitu, menakutkan sih kalau kita dihadapkan pada kejadian itu, mungkin mengerikan ya. Gimana, Gun? Ya, gue juga nggak tahu ya, kenapa gue selalu diitari sama cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang berhubungan sama astral. Gue juga nggak tahu kenapa. Yang gue tahu akhirnya, yang gue tahu tuh katanya, gue nggak mau klaim diri gue sendiri sih, cuma itu yang gue rasa. Tapi katanya gue memang cukup sensitif untuk berhubungan sama dunia mereka gitu. Ya udah, akhirnya memang banyak banget kejadian yang bersinggungan dan bisa gue ceritain gitu. Gitu sih. Kira-kira cerita apa, Gun, yang mau Anggun berbagi buat konco-konco di Santero Jagat? Kebetulan kan bertepatan dengan malam satu suro nih ya. Oh iya. Kebetulan juga gue ada cerita yang bertepatan sama malam satu suro saat itu. Oh gitu? Iya. Wah, menarik nih. Cerita unik dan lumayan epic sih saat itu ya, untuk ukuran anak SMP. Oh, SMP? Ya, saat itu anak SMP. Tapi kita tahan dulu kayaknya ya, Iya. Sebelum kita mulai masuk ke ceritanya, kayaknya kita ngombe dulu nih. Iya. Ngombe dulu, kita konco-konco. Siap. Ngombe, konco-konco. Mantap. Jadi gimana nih konco-konco, tim ngombe teh, kopi, atau yang seger-seger nih? Kalau saya tim kopi. Tim kopi. Kalau gue tim ngeteh atau yang seger-seger yang lain sih. Kopi boleh tapi sesekali. Siap. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Gun. Untuk itu kita lanjutin aja nih sekarang tanpa berlama-lama lagi. Mari kita simak dengan seksama Puniko cerita nih. Gini ceritanya. Jadi waktu itu gue duduk di bangku SMP saat itu. Nah, saat SMP kan kalau ikut ekstrakurikuler itu pasti ada yang namanya LDKS atau pelantikan atau sebagainya lah, kayak gitu, yang sejenis pelantikan. Kebetulan waktu itu gue ikut Paskibra. Nah, memang waktu itu ngadain pelantikan. Dan gini, sistemnya di sekolah gue itu kan dulu bisa booking tanggal. Jadi sekolah yang dipakai untuk pelantikan. Jadi nggak kemana-mana tuh, nggak keluar sekolah. Jadi memang di dalam sekolah bisa dipakai untuk pelantikan nginep. Karena zaman gue saat itu pelantikan itu emang harus nginep. Nggak ada pelantikan cuma sebentar doang, nggak ada. Jadi pelantikan memang nginep biasanya. Nah itu booking tanggal tuh ceritanya di sekolah. Nah kebetulan banget saat gue mau booking nih, eskul gue mau booking, itu penuh tuh. Gak ada lagi
kan tiap minggu Sabtu, biasanya Sabtu malam mulai, Minggu pulang. Nah, udah kepake tuh sama eskul-eskul lain. Tinggal sisa 1 tanggal itu dong, gue persisnya lupa tanggal berapa. Tapi tinggal sisa 1 tanggal itu doang yang sebenarnya itu senior hindari sih gitu. Kalau bisa jangan tanggal segitu ya. Dilalah. Sisanya tinggal tanggal yang dihindari itu. Kenapa dihindari? Karena ternyata tanggal itu bertepatan dengan pergantian malam 1 Suro. Gitu. Tapi at least sebenarnya saat itu gue punya prinsip semua tanggal itu baik bagi gue ya. Walaupun gue anak berketurunan Jawa, berdarah Jawa, gue tahu betul apa itu malam 1 Suro. Tapi bagi gue saat itu ya malam 1 Suro adalah bagian dari budaya kita, budaya Indonesia yang memang harus lestari gitu. Dan saat itu gue berprinsip nggak ada hal-hal negatif dari situ gitu. Karena kan malam 1 Suro kan bertepatan sama tahun baru Islam dong, 1 Muharram dong. Kita kan mikirnya oh ya baik gitu, semua energi baik saat itu gitu. Tapi ternyata gue kayaknya kurang riset yang dalam ya saat itu ya, namanya juga anak SMP ya. Gue berharap semua baik-baik aja saat itu. Walaupun sebenarnya dari awal tuh udah kelihatan hambatan-hambatannya udah banyak. Dari awal. Senior tuh udah banyak yang ngingetin, termasuk ada beberapa guru-guru juga yang ngingetin. Ekstra hati-hati ya di malam ini, apalah bla 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 lah. Pokoknya mengisyaratkan untuk lebih hati-hati lagi, lebih ekstra ketat lagi, ngawasin junior-juniornya katanya gitu. Oke. Akhirnya berjalan, tapi ada aja tuh hambatannya. Suka ada yang biasanya tuh nyiapin pelantikan semudah itu karena kita sudah terbiasa. Tapi ini ada aja kendalanya. Ini salah, itu salah, ini hilang, itu hilang, ntar beli lagi, apalagi ada aja deh pokoknya yang kecil-kecil kayak gitu ya. Kita kan mikirnya nggak aneh-aneh lah ya, emang kita lagi ini aja kali ya, lagi banyak skip aja gitu kan, nggak aneh-aneh deh pokoknya, nggak mikir macam-macam. Akhirnya tibalah hari H, jejeng gitu kan. Entah kenapa memang hawa malam itu agak sedikit lain, tapi kan gue mikirnya jangan-jangan sugesti gue aja, karena gue tahu kalau ini malam 1 Suro gitu kan. Gue mau menepis semua itu, konco-konco istilahnya kayak udah positif pikirannya, jangan yang aneh-aneh. Ya udah, semua berjalan seperti biasa sampai akhirnya setelah sholat maghrib, anak-anak kan isoma ya, junior-juniornya isoma semua. Nah masuk ke susunan acara selanjutnya, yaitu ada di ruangan kelas. Itu dulu namanya buku merah putih, ingat banget. Nah istilahnya kayak itulah mengkaji lebih dalam tentang itu gitu, istilahnya gitu. Nah lagi di situ udah tuh, jangan ada yang bengong ya dek, biasa kan, tahu kan pelantikan suasananya kayak gitu. Jangan ada yang bengong ya pokoknya. Kalau yang sakit bilang, ya ini bilang, ya itu bilang. Ingat deh, jangan begitu terus diingetin terus. Biasanya nggak sesering itu ngingetinnya, tapi karena kita juga nggak mau terlalu sembrono, akhirnya kita ngingetin terus. Nah, kan dari semua anak perempuan yang ikut, pasti ada yang lagi menstruasi kan. Nah itu yang kita jagain benar-benar, sama yang lagi sakit atau yang gampang bengong. Nah itu yang kita awasin tuh. Dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi tanpa harus menunggu tengah malam, Pe. Oh ya? Yes. Itu kayak dijawab tunai, kontan, cepet. Jam berapa? Kurang lebih setelah Isya, setelah azan Isya. Gue ingat banget kejadiannya setelah azan Isya. Untung senior-senior gue sama purna-purna alumni-alumni itu untung udah pada datang semua kan. Gitu. Akhirnya gue nggak tahu ya, ini anak bengong awalnya, tapi memang dia lagi menstruasi juga. Basicnya dia lagi menstruasi, ditambah mungkin ya karena kalau lagi menstruasi kan badan rasanya nggak enak ya konco-konco ya, mungkin gitu ya, badan rasanya nggak enak, agak lebih sedikit drop dibanding biasanya kan. Ya udah dibengong lah mungkin ya, atau lagi lemes atau apa, gue nggak ngerti.
Masuk des gitu, dia diem aja. Dek, itu udah sempat ada yang ngomel, ya istilahnya dulu kan mental ya, udah sempat ada yang, Dek, dibilangin jangan bengong gitu. Maksudnya emang buat ngeklik biar dia fokus lagi gitu, balik set gitu. Tapi kosong gitu, ke depan matanya kosong gini aja. Ini kayaknya karena udah lama banget, boleh lah gue sebut namanya ya. Mungkin dia juga udah punya anak kali ya sekarang nih, junior gue. Karena cuma beda setahun sama gue, di bawah gue. Halo Setianti. Saat itu senior berarti ya? Iya, gue saat itu senior tapi yang bukan yang paling atas. Gue yang kelas 2 lah waktu itu. Ini yang dilantik yang kelas 1. Gue panggilnya Anti saat itu. Anti, Dek. Udah dia gak respon. Sama yang lain juga gak respon. Dek. Akhirnya diguncang-guncangin pipinya di, Dek. Beneran gak respon dong. Gue pegang tangannya, dingin banget. Dingin sedingin-dinginnya. Gue bilang, aduh sakit. Ini aja yuk, ke ruang kesehatan aja yuk gitu. UKS bawa gitu. Ya udah akhirnya kebawa ke barak kesehatan gitu kan. Udah bawa barak kesehatan. Nah disitulah baru dia lumayan ngamuknya, tapi bukan ngamuk yang aing maung gitu, bukan ya. Pokoknya ngegereng-gereng lah gitu, ngegereng-gereng, terus marah-marah, jerit-jerit. Bukan suara dia, Pe. Oh ya? Ya, yang gue yakin adalah saat itu dia bukan Anti, junior yang gue kenal, adalah ketika saat dia, tapi nggak seluruh percakapan suaranya beda. Ada di bagian-bagian tertentu aja. Pas dia lagi teriak, suaranya beda. Suaranya bukan dia. Gue langsung, waduh, ya kacau deh nih. Gue pikiran gue gitu, aduh, gimana? Karena apa? Gue nggak nyiapin apa-apa. Bahkan guru agama itu gue nggak standby. Gue telepon gitu. Biasanya kan gue standby, Pak, tolong ini ya, bantu ya gitu, bimbing ya. Ini kebetulan juga gue nggak manggil guru agama, nggak buat bimbing gitu, enggak gitu, luput gitu, kayak skip gitu, benar-benar skip gitu. Udah akhirnya mengamuk lah ya, dia teriak-teriak, mengamuk itu teriak-teriak istilahnya, aku mau sama dia gitu, aku mau sama anak ini gitu. Yang teriaknya kayak gitu, aku mau sama anak ini, aku mau sama dia, aku nggak mau dipisah sama dia. Itu sama semua senior, semua yang berani ya, sama semua senior dan teman-teman gue yang berani untuk nanyain dia saat dia kesurupan lah istilahnya. Itu dia jawabnya cuma ya benar-benar teriak-teriak aja, nggak ada jawaban lain. Akhirnya setelah semua menyingkir yang nanya-nanya itu, gue kasih waktu sebentar. Entah kenapa gue memberanikan diri gue sendiri untuk nanya, dan gue sendirian. Habis itu ya gini loh, gue notabene-nya istilahnya ada yang lebih rajin ibadahnya dibanding gue, istilahnya gue ngaku aja ya Pe gitu. Ada yang lebih rajin ibadahnya dari gue, ngajinya rajin, apanya rajin, nggak berhasil nanyain dia gitu. Tapi istilahnya gue saat itu nggak tahu kenapa gue kayak punya dorongan sok-sokan aja gitu, pengen nanyain dia gitu. Bener lah gue ke ruangan karena dia ditinggal sendirian tapi dijagain di pintu luar dan pintunya dibuka ya gitu. Udah gue masuk, assalamualaikum Anti gitu, nggak jawab lah ya. Gue nanya assalamualaikum, yang namanya syaiton masa jawab gitu kan, ya iseng aja, nggak jawab. Tapi ngeliatin gue tajem gitu kan, ngobrol aja yuk, kamu sebenarnya siapa sih gitu, mau nggak ngobrol sama aku, gue gituin. Mau dong cuy, mau. Gue juga. Tapi lu berani ya? Karena gue nggak ngerasa ngelakuin, anak-anak panitia yang lain pun nggak ngerasa ngelakuin kesalahan apa-apa, nggak ada yang kurang ajar juga, nggak ada yang sompral, nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Udah, akhirnya dia mau tuh komunikasi sama gue. Dia bilang, aku di sini memang gitu, namaku sama anak ini, tanggal lahirku sama anak ini. Wah, gue udah mikir, wah susah nih
Karena yang gue tahu ya saat itu tuh saat gue masih SMP, gue kan juga suka ini ya, maksudnya suka cari-cari tahu apa sih, apa baca-baca soal misteri-misteri gitulah. Suka. Biasanya yang masuk kalau kesurupan itu yang masuk kalau namanya sama, tanggal lahir sama, dikeluarinnya susah kan. Nah, aduh, gue bilang kenapa ada bisa sama gitu kan. Oh gitu, gue bilang gitu. Terus maksudnya apa? Masuk ke anak ini kan kasihan, anak ini kasihan gitu. Terus enggak, saya seneng sama anak ini, intinya gitu sih. Bukan seneng kali, kamu emang pengen ini kali, pengen ngerasain jadi manusia lagi, atau pengen ngerasain jadi manusia lah, gitu. Enggak, saya mau ngelindungin anak ini dia, gitulah istilahnya. Udah baliklah gitu, nggak ada gunanya ini anak ini, kasihan anak ini gitu. Kamu bisa apa? Kamu nggak tahu apa? Kamu diem aja gitu. Itu gue dibentak lah ya, dibentak. Ih serem, merinding lagi lah. Itu suaranya beda ya, konco-konco intinya beda. Iya, gue saat dia ngebentak-bentak tuh suaranya lain. Terus gue bilang, anti kalem ya, anti yang asli kalau denger lawan ya, dek, gue gituin, lawan ya. Ini badanmu loh, jangan mau, gue bilang gitu. Ini badan kamu jangan mau, ayo lawan gitu. Ini disclaimer, zaman itu anak SMP memang sudah semandiri itu, ya. Zaman kita di 2000 awal, generasinya memang sudah semandiri itu. Jadi jangan heran kayak, oh masa anak SMP bisa melakukan itu gitu. Iya bisa saat itu gitu. Jadi udah akhirnya cuma maunya kalau ngobrol ditanya-tanya sama gue, tapi ya kan gue nggak bisa ngeluarin, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelakuin apa-apa lah, intinya cuma bisa gitu. Akhirnya udah gue keluar dulu, ditanyain lah sama yang lain, sama senior semua, cerita apa dia gitu, ngomong apa dia. Ya udah gue ceritain apa yang itu gitu. Akhirnya ngamuk lagi, teriak-teriak lagi di dalam, gue disuruh masuk. Kalau dia udah ngamuk, gue yang disuruh masuk. Set, udah gue bisikin Al-Fatihah aja sama ayat kursi di kupingnya setiap dia ngamuk, karena gue nanya juga ceritanya sama aja, berulang aja di situ. Akhirnya sampai udah capek, itu di tengah malam. Gue inget banget mendekati jam 2:30. Tapi itu udah senior gue udah manggil orang yang ustadz lah, manggil guru agama juga dipanggil, guru agama sekolah gue juga dipanggil juga gitu, ikut dipanggil. Tapi kan mereka dalam perjalanan ya. Nah pas masih dalam perjalanan itu ya udah gue yang handle tuh, kalau lagi ngamuk gue yang handle. Udah pas udah jam berapa tuh, 1:30 apa jam 2 deh, mendekati jam 3 gitu. Akhirnya gue nanya, asal usulnya gimana sih ceritanya, kamu bisa nyangkut gitu. Intinya katanya, jujur gue sampai sekarang sih nggak percaya ya, karena energi manipulatifnya berasa banget kalau buat gue gitu. Dia ngarang aja. Tapi katanya saat itu, aku dulu siswi di sini katanya. Bun dir di sini di sekolah lah intinya gitu. Kronologi meninggalnya si yang katanya Setianti juga ini gitu. Ya gue hehein aja, tapi jujur aja gue nggak percaya lah. Dia emang pengen nguasain, ngerasukin si anti aslinya aja gitu. Gue iyain aja biar ngulur waktu, biar dia nggak teriak-teriak mulu gitu aja. Gue takut kedengeran warga sekitar rame nanti repot gitu. Ya udah, singkat cerita akhirnya datanglah ustadz, datanglah guru agama gue. Ya sudah, mereka yang handle sampai selesai azan subuh baru bisa keluar. Baru bisa keluar setelah lama juga ya azan subuh. Dari maghrib, lama dari setelah isya. Jam 8 ya. Lama juga ya. Lama Pe. Dan sebenarnya itu pelantikannya gagal sih bisa dibilang acaranya. Gagal karena itu. Tapi
tidak diulang. Nggak diulang. Harusnya kan diulang ya, Iya. diulang lagi pelan, tapi kayaknya agak trauma juga sih. Takut ada kejadian lagi. Takut ada kejadian lagi, kayaknya di apa, di rest dulu lah gitu. Untuk itu dianggap tetap berhasil dianggapnya gitu. Jadi sebenarnya enak tuh junior gue saat itu yang mau naik ke kelas 2 ya. Kalian enak itu pelantikannya karena kegagalan itu sebenarnya ya. Itu otomatis naik tanpa harus yang masuk pos 1 sampai pos 5 itu, tanpa harus ada kayak gitu. Cuma intinya adalah poinnya di sini tuh gue kayak memang nggak bisa dianggap remeh untuk malam satu suro itu. Akhirnya tapi gue ngegali abis itu gue ngegali apakah ada kaitannya, betul-betul ada kaitannya atau hanya kebetulan aja gitu. Tapi katanya ini lagi ya, yang lebih, gue nanya ke yang lebih ngerti, ke senior gue sih, dia indigo sih gitu. Dia bilang memang percaya nggak percaya gitu, memang ada kaitannya. Jadi setiap malam satu suro itu semua portal kebuka, dan kebetulan sekolah gue tuh salah satu jalurnya dari berbagai cabang jalur mereka menyeberang lewat portal, itu salah satunya gitu. Sekolah gue salah satunya di tanggal yang memang saatnya mereka eksistensi mereka paling tinggi, katanya begitu gitu loh. Siap. Jadi waktu itu wah gile. Bayang tuh dari jam 8 sampai jam subuh nggak kelar tuh kesurupan tuh. Kasian si antinya sih. Iya kasihan. Tapi juga yang lain pasti juga ketakutan tuh, takutnya ada lagi yang lain kan selain dia kan. Untungnya alhamdulillah cuma dia. Karena abis itu yang lain dikarantina di musola. Oh gitu. Iya, takut ada yang lain. Satu aja udah bikin geger, bikin gagal. Iya, di musola disuruh ini apa namanya tadarus. Iya, tadarus ya. Menjaga fokus kan. Fokus. Niatnya itu intinya biar menjaga fokus, biar nggak kemana-mana pikirannya gitu, sama udah. Betul. Yang agama lain sampai ngikut ngungsi juga di musola, tapi nggak, walaupun nggak baca tadarus juga, cuma maksudnya di dalam sama-sama gitu, biar dia bareng-bareng gitu. Sengaja terlindungi di tempat suci gitu kan. Iya. Menarik juga tuh. Iya. Kalau kita di saat itu ya mungkin juga SMP ya. SMP. Waduh, gue juga mungkin surupan lagi nih gitu. Iya. Nih, gitu Iya. Kan, kita Iya. nggak ngerti apa-apaan. Iya. Dan gue nggak tahu kenapa saat itu ya konco-konco masih SMP. Gue juga kalau mikir sekarang gila. Waktu itu kan gue masih SMP ya, tapi tiba-tiba bijak gitu. Iya. Tiba-tiba kayak orang dewasa, terus bisa kayak oke, gue harus senang, gue harus handle kayak gitu loh. Ada yang nuntun lu gitu ya. Iya. Gue harus tenang, gue harus handle, pokoknya gitu. Gak ngerti gue juga bisa begitu, gimana ceritanya gitu. Tapi memang pada dasarnya gue kan bukan anak yang penakut. Itu juga sih intinya. Gitu. Oke sih, soal ceritanya lumayan. Nah, kaitannya sama ini nih, dari tadi nih menarik nih. Gold warna gold ini menarik perhatian gue nih, tarot. Nah, dari cerita kita malam ini, adakah yang bisa kita komunikasikan lewat kartu tarot ini? Kita coba ya. Kita coba teman-teman. Ini kartu tarot ya, semua orang mungkin udah banyak tahu ya, di TikTok viral lah gitu. Tentang tarot, pembacaan tarot. Ya kebetulan gua ya orang yang bisa membaca tarot lah kebetulan. Jadi gua akan coba membacakan tarot berdasarkan Anggun lah mau nanya apa. Ini kan balik lagi ya, kita mau bridging dulu masalah tarot. Kebanyakan yang tahu tarot itu sebagai sarana untuk meramal. Ya. Yang dimana gue nggak percaya sama ramalan, ya kan? Karena ramalan mutlak ya, lillahi ta'ala gitu. Ya. Nah, tapi semua benda menurut gue
ya konco-konco itu bisa jadi sarana komunikasi. Ya. Nah, termasuk tarot ini gitu. Jadi bukan percaya ramalannya tapi sebagai media Ya, komunikasinya gitu. Gitu ya, kita disclaimer dulu. Bukan kita mempercayai ramalan dari kartu ini atau ini kartu ini sakti, no. enggak. Ya. Gue hanya coba membacakan aja dari pembacaan kartu. Ya mungkin ada korelasinya lah terhadap kejadian lah yang diceritakan gitu kan. Karena kalau nggak ada korelasinya gue nggak akan bisa baca pasti. Yes. Paling itu gue mau nanya tentang yaitu balik lagi tadi korelasi antara kejadian ini dengan benar-benar si malam satu suro ini, apakah ya memang seperti itu adanya bahwa di sekolah gue itu merupakan jalurnya atau salah satu portalnya makhluk astral itu melintas di situ di sekolah itu, makanya ya terjadi pergesekan lah otomatis gitu. Ambil 3 kartu Gun. Bebas nih ya. 3 kartu bebas. Gue tutup dulu ya. Sukanya yang susah nih gue ya. Bebas. Mana Oke. duluan? Sini kasih gue. Ini dulu deh. Lagi. Nih. Terus ini. Mungkin kelas 2 gue pindahin dulu ya. Sip. Tadi apa Gun? Korelasi. Antara kejadian itu apakah betul pergesekan dengan malam satu suro itu jalur. Kok gue tertarik sama dia ya. Oke. Jadi gini, ini coba gue satu-satu sambil ditunjukin kayaknya biar konco-konco tahu tuh. Ntar gue coba tunjukin ya. Jadi di sini ada kartu Six Cups, tapi gue nggak baca Six Cups-nya sih, gue baca lebih ke gambarnya ya. Di sini ada gambar, ada orang tua mengasihi anak. Jadi di sini yang gue lihat, yang gue baca, bukan lihat ya, bukan baca. Si siapa namanya? Anti. Astralnya ya. Oh, astralnya. Kebetulan wanita dan umurnya cukup tua, dia tua tapi nggak tua banget ya, gitu. Cukup tua, dan kebetulan dia memang suka sama si temennya si Anggun ini gitu kan. Makanya nimulnya The Lovers nih. Dia suka gitu, kayak anak lah gitu dia samanya gitu ya, bagi dia gitu. Jadi, dan ini sosok kehilangan. Jadi ini gambar ini menggambarkan sosok kehilangan. Jadi dia itu dulunya kehilangan sosok anak gitu ya. Tapi ini bukan astralnya, bukan dulu makhluk hidup ya, tapi ini manifestasi dari orang yang hidup sebelumnya gitu. Oke. Jadi, tapi karena dia bukan dia tidak ada, mereka kayak hewan ya gitu ya, tidak ada. Jadi hanya taunya ada anak dan dia mirip, akhirnya dia suka gitu, dan dia mau yaitu mau mendekati si anak ini gitu. Jadi dia makan residual energi yang lama aja dia makan, bermanifestasi lah jadi si astral. Coba yang ngerasukin si Anti ini, bener gak? Ini bicara ini ya, ini berarti yang terbaca sosok dari astral itu, itu bahwa dia suka, kenapa bisa masuk ke Anti ya, karena memang dia suka, karena dia merasa ketemu anaknya gitu. Oke. Mirip ini ada cerita yang bagi dia tidak bisa dibuka sementara. Di sini
kalau dilihat si siapa namanya antinya, memang saat itu kondisi lagi Drop. tidak fit ya. Jadi alam sadarnya tidak kurang apa ya, kurang sehat lah gitu. Jadi alam sadarnya tuh bisa agak kurang ya. Coba Gun, satu kartu Gun, ini kenapa ditutup? Gue nggak tahu nih kenapa. Oke. Soalnya gue nanya ini kali ya, Coba. apa itu jalur salah satu portalnya? Mungkin. Baik Gun. Misterinya. Wah. Ini agak kesini, Pe. Oke. Biar kena kamera. Oke. Satu lagi Gun, terakhir Gun. Gue dari tadi pengen ngambil ini, gak jadi-jadi. Oh. Dia tuh memang sudah lama di situ gitu. Jadi dia bukan portal dari luar tiba-tiba apa namanya, dia bukan dari apa asal dari luar gitu ya, karena suatu suro dia keluar enggak, tapi memang dia di situ. Oke. Dia di situ. Jadi kenapa ditutup sama dia nggak mau ngasih tahu eksistensi dia, tapi saya coba tetap baca, dia kebaca juga sama saya. Dia memang penunggu di sana gitu. Oke. Dia memang eksis di sana gitu sudah lama sekali. Terus terkait satu suro coba kan. Lagi. Kalau terkait dari tanggal satu suro, kalau lihat dari kartu nggak ada pengaruh apa-apa terhadap tanggal satu suro. Nah, ini nih. Yang ini. Yang ini ya. Ya. Jadi ini karena kartunya baik ya, jadi terhadap tanggal satu suro itu tidak ada hubungannya menurut bacaan saya. Jadi murni itu kejadian biasa. Ya. Kebetulan memang di bulan di tanggal satu suro itu. Berarti afirmasi gue di awal bener dong, Pe, bahwa sebenarnya justru malam satu suro itu adalah malamnya kita harus merenung, istilahnya semua energi positif ada di situ dong, gitu kan, karena tahun baru Islam juga. Gitu kan. Ya walaupun mungkin juga ada juga ya daerah-daerah tertentu yang mungkin memang masih kuat mistisnya ya, gitu. Jadinya ya contoh kayak di Jawa kan masih ada yang dia membersihkan pusaka-pusaka gitu kan, akhirnya itu memanggil yang lain gitu kan, karena bagi mereka itu kan juga makanan gitu. Jadi kesannya itu portal, padahal itu banyak memang ya bisa dibilang banyak makanan lah pada saat itu. Oke, masuk akal. Jadi intinya malam satu suro itu beneran positif ya sebenarnya, karena tahun baru Islam juga. Jadi kita mau ngucapin dulu buat teman-teman Muslim ya. Selamat tahun baru Islam teman-teman. 1 Muharram. Oke, masuk akal berarti, Pe, kalau gitu. Berarti intinya sih yang berkaitan dengan malam satu suro ini, asal kita punya afirmasi positif, pikiran positif, itu akan juga menjadi positif hasilnya. Nah, sebaliknya, kalau kita punya pikiran negatif, afirmasinya juga negatif, udah mikirnya kemana-mana, itu juga ya hasilnya juga bakal negatif juga ya, balik lagi ke diri kita sendiri ya, gitu. Nah, konco-konco, jadi gitu. Kesimpulannya adalah dari cerita ini, hikmahnya yang bisa diambil adalah sebenarnya malam satu suro itu adalah malam yang baik. Malam 1 Muharram, tahun baru Islam, malam yang baik. Budaya tetap lestari, biarlah lestari, karena itu merupakan khasanah dari Nusantara ini ya. Dan kearifan lokal. Yes, gitu. Stay positif, konco-konco. Jadi nanti juga kebaikan akan menyertai kalian. Amin. Oke, kayaknya kita sampai situ dulu ya malam ini ya. Kita akan lanjut nanti di cerita selanjutnya.
Jadi kita mau ngingetin lagi sekali lagi buat konco-konco yang mau jadi narasumber, kontak segera WA kami biar nanti dihubungin sama tim kita untuk kita cerita-cerita bareng di sini Kalau gitu. mau merasakan bacaan Sensasi bacaan baca tarot. cerita tarot ya silahkan bisa ikut gabung kita baca di sini. Yes, dan jangan lupa kalau yang mau komen apapun itu tentang topik kita malam hari ini, Ya. monggo komen di bawah. Oke. Oke, akhir kata setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai, sejahtera, Rahayu alam semesta.